Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, bertobat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 12 ayat 1-5 dan di dalam ayat yang kedua berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang senang mendengar kata bertobatlah. Bahkan orang jahat pun tidak akan senang jika mendengar kata bertobat. Banyak orang pasti akan tersinggung, akan marah dan kecewa dengan berkata, "Mengapa saya harus bertobat? Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Mengapa saya harus bertobat?" Tetapi tahukah kita bahwa tanpa kita bertobat, kita tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak, apalagi masuk ke dalamnya. Pertobatan memang menjadi kata yang tidak disukai oleh manusia. Tetapi pertobatan adalah langkah yang paling menyenangkan hati Tuhan. Karena di balik pertobatan ada berkat, ada mujizat, ada pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Alkitab mau menggambarkan jelas kepada kita bahwa bertobat bukan hanya ditujukan kepada orang-orang jahat, tetapi orang-orang baik pun harus bertobat. Apa sebenarnya arti bertobat? Bertobat bukan sekedar berhenti berbuat dosa dan berbuat yang baik. Bertobat sebenarnya ada banyak orang berhenti berbuat dosa, tetapi sebenarnya tidak bertobat. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Ada banyak alasan mengapa orang berhenti berbuat dosa. Tetapi berhenti berbuat dosa kemudian berbuat yang baik, itu bukan berarti bertobat. Ada banyak orang baik yang melakukan perbuatan-perbuatan baik tetapi hidupnya tidak bertobat. Karena berbuat baik tidak selamanya menjadi tanda bahwa seseorang bertobat. Jadi, pertobatan bukan hanya untuk orang-orang jahat. Karena pertobatan bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi pertobatan juga harus dan mutlak dilakukan oleh orang-orang yang baik. Yang kedua, apa artinya bertobat? Bertobat bukan hanya tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ada banyak orang yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan rohani karena dia jenuh dengan kegiatannya selama ini. Sebetulnya orang seperti ini belum tentu bertobat, tetapi karena dia stres sehingga dia mencari kegiatan rohani yang dapat menenangkan pikiran dari segala rutinitasnya. Pertobatan adalah kunci untuk seseorang bisa masuk dalam pelayanan. Karena itu Alkitab berkata, orang yang baru bertobat jangan melayani. Baru bertobat saja tidak boleh melayani, apalagi kalau belum bertobat. Dan berikutnya apa artinya bertobat? Bertobat berarti berbalik dari jalan kita dan tidak hidup dengan kekuatan sendiri. Bertobat artinya berbalik dari jalan yang salah. Meskipun kita orang baik, kita harus bertobat, karena orang baik pun tidak lepas dari kesalahan. Bertobat berarti kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita agar kita tidak jatuh dan tersesat dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa bertobat artinya berbalik dari jalan kita yang salah, menyadari kasih Tuhan dan mengizinkan kasih itu menguasai hidup kita,
Bertobat berarti kita juga mempunyai kebencian terhadap dosa, menolak segala bentuk dosa, dan hidup kita mau dipimpin serta dikendalikan oleh Roh Kudus. Waktu kita hidup dalam pertobatan, hidup kita sejalan dengan rencana Tuhan, maka di situ baru kita akan melihat hidup kita. Waktu kita hidup dalam pertobatan, hidup kita sejalan dengan rencana Tuhan, di situ baru kita akan melihat hidup kita yang penuh dengan kemenangan dan mujizat. Imani setiap janji Tuhan, tetap tegar menghadapi kehidupan ini, tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini, bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya siapapun kami harus bertobat setiap hari dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari segala dosa yang mengikat kami, dan kami berbalik dari setiap jalan yang salah sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu setiap hari dan menjadikan firman-Mu sebagai penuntun, sebagai pelita, sebagai terang dalam jalan kami, sampai kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami, segala dosa kami, dan biarlah Tuhan sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.